sementara. Alhamdulillah sekarang kita sudah kembali hadir, kembali bisa kita laksanakan kegiatan yang semacam ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa meraih segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita berada di awal daripada pengajian kita ini, masih masa nuansa halal bihalal, nuansa hari raya Idul Fitri, nuansa hari raya Idul Fitri. Maka saya ingin katakan minal aidin al faizin, kullu amin wa antum bikhair. Pulang. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan langsung daripada kajian kita, yaitu sampai kepada kitab shalah, dari kitab As-Shaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, yaitu kitab shalah sampai kepada sholatul Jumu'ah atau sholatul Jum'at. Sholat Jumat yang kita ketahui ini adalah sholat yang luar biasa, pahalanya luar biasa, ditekankannya untuk melaksanakan daripada sholat Jumat tersebut. Dikatakan wa id qad arafta min qablu ma warada 'anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tashdidati fi tarkil jamaah min ghairi udhrin sahihin fa'lam wa tahaqqaq anna al-mutakhallif 'an salatil jum'ah bidzalikal wa'id ahaq. Sebagaimana kita udah ketahui, meninggalkan sholat berjamaah kita punya ancaman sendiri. Kalau ada orang ninggalin sholat berjamaah aja mendapatkan ancaman dari Allah. Terlebih lagi sholat Jumat. Terlebih lagi sholat Jumat. Kalau sampai ada yang ninggalin, ancamannya lebih besar lagi. Dengan catatan meninggalkannya tanpa uzur. Wa tasydid alaihi fi tarkiha a'dzar. Wa dzalika li anna fardhu 'ainin bil isma. Sebab ini salat Jumat adalah salah satu fardu 'ain. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man taraka salasa jum'i min ghairi udhrin tabba'allahu ala qalbihi. Orang yang ninggalin 3 kali berturut-turut salat Jumat tanpa uzur. Kalau dengan uzur, sakit yang sekiranya kalau dia keluar dia tidak mampu, atau kalau dia keluar tambah parah penyakitnya, ini uzur. Atau uzur yang lain, bepergian, atau uzur yang lain dengan catatan itu bepergiannya, berangkatnya sebelum waktu fajar. Kalau jam 7 kita berangkat, maka tetap kita wajib sholat Jumat. Atau kita berangkatnya dari sehari sebelumnya, dari hari Rebo kita udah jalan menuju Surabaya naik sepeda, misalnya. Itu termasuk perjalanan, maka sholat Jumatnya boleh dia jamak atau dia tinggalkan. Mau ditaruh di sholat asar boleh, mau ditaruh di sholat Jumat dia kerjain sholat zuhur juga boleh. Kalau dia berangkatnya di bawah sholat fajar, sholat subuh, maka tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu kata Nabi, kalau orang ninggalin Jumat 3 kali turut-turut, maka Allah akan stempel hatinya, Allah akan cap hatinya. Ini bahaya kalau udah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di surah Al-Baqarah itu? Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Ini bahaya. Kalau udah distempel hatinya sama Allah, udah dicap, itu nggak ada efeknya. Mau dikasih kabar gembira, sorga, pahala, ataupun mau dikasih ancaman neraka, siksaan, nggak ada efeknya. Tetap nggak akan bisa dia terima segala kebaikan. Makanya nih jangan-jangan kita kalau ada seseorang yang kita perhatikan sulit nerima nasihat, nih jangan-jangan hatinya udah ditutup. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya itu hati ini penting. Kata Imam Ghazali, ini hati sama juga kayak badan. Kalau badan 3 hari 3 malam gak dikasih minum, gak dikasih makan, kalau minuman masih kuat 3 hari. Tapi kalau udah seminggu nggak kuat minuman. Begitu. Badan nggak dikasih makan 3 hari 3 malam bisa meninggal, orang bisa mati. Nah, bahkan nggak minum nih. Begitu. Nah begitu juga hati kita kalau nggak dikasih makan 3 hari 3 malam bisa mati hati kita. Nah makanannya hati tidak sama dengan makanan jasad, bukan daging, bukan kambing, bukan pangsit, bukan bakso, tapi makanannya hati apa? Zikir kepada Allah, Al-Quran. Hadir majelis model begini nih makanannya hati. Makanya orang minimal tuh 1 minggu dapat makanan hati. Dari mana? Dari khutbah Jumat. Dari khutbah Jumat, ada orang nggak pernah hadir pengajian, tapi dia sholat Jumat masih lumayan, masih dapat makanan hatinya melalui orang khotib Jumat. Ini kadang-kadang orang Jumatan, khotibnya lagi khutbah, dia malah main handphone. Kalau dulu kita ngelihat ada orang di terminal, kita sholat Jumat pernah di Surabaya tuh namanya terminal jadi lupa namanya di Surabaya tuh terminalnya. Alhasil di Surabaya tuh Bungurasi ya, di Bungurasi kita sholat Jumat, kita lihat itu ada orang lagi khutbah baca koran. Kita mau omelin ini lagi khotib, sebab kita nggak bisa bilangin orang juga, kita ngomong sedikit aja hilang sia-sia sholat Jumat kita. Itu udah kita ngerasanya udah ini orang ada aja modelnya lagi khutbah baca koran. Nah sekarang lebih aneh lagi, lebih unik lagi, lebih parah lagi, main game. Lagi sholat, lagi khutbah, main game. Dan bukan anak kecil. Kalau anak kecil sih kita biarin deh, namanya anak kecil. Orang dewasa, orang 30-20 tahunan ke atas, bukan anak kecil, bukan anak bocah, tapi anak dewasa. Lagi khutbah main game, lagi khutbah lihat handphonenya. Mainin handphonenya. Nah ini kesianan. Nah, yang model begini kenapa? Sebab dia nggak tahu, nggak ngerti kalau khutbah Jumat itu penting. Satu, penting buat sholat Jumatnya. Kedua, penting buat kasih makan hatinya. Kasih makan hatinya. Nah ini hati harus dikasih makan juga. Makanya kita lihat kadang-kadang pengajian, baca kitabnya, nasihatnya sebentar, setengah jam, 1 jam, baca Yasin, tahlil, maulid, gosida, belum rotib, belum hizib, itu bacaan-bacaan bisa sampai 3 jam kadang-kadang. Kan ada yang pengajian yang model begitu, bacaannya panjang kali lebar, bacaannya lama, sampai-sampai kadang-kadang tuh ada yang komentar, ini banyak seremonialnya. Lah jangan dikata seremonial itu penting.
Itu apa namanya penting, sebab biar itu hatinya siap menerima nasihat gitu. Jadi biar siap terima nasihat. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Jadi dibersihin dulu hatinya. Dengan apa hatinya bersih? Dengan apa hatinya dihiasi? Dengan sholawat kepada Nabi, memuji kepada Nabi Muhammad SAW, begitu. Gosida, sholawat, apa namanya, Al-Quran, Yasin, tahlil, begitu, bacaan-bacaan daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran ini melembutkan hati kita. Al-Quran ini apa namanya, obatnya hati, obatnya hati. Nah, ini bahaya kalau ada orang sampai 3 kali nggak sholat Jumat, itu bakal dicap hatinya. Nah, kalau udah dicap hatinya, tambah jauh dari kebaikan, dari kebaikan. Bahkan di sini katakan wasu'ila ibnu Abbas, Sayyidina Ibn Abbas, siapa namanya? Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, namanya Abdullah bin Abbas, salah satu orang yang ahli dalam ilmu agama, masih muda orang yang masih kecil. Beliau ditanya sama seseorang, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada orang yang gumul lail wa yasumun nahar. Ada orang yang hari-harinya itu kalau malam dia selalu bangun malam tahajud. Rajin tahajudnya nih. Kan ada tuh model aja. Orang yang kalau udah malam jam 2, jam 3 kirim share ke grupnya. Tahajud yuk, begitu. Tahajud yuk, begitu kan, ada yang model begitu orangnya. Begitu. Ya mudah-mudahan, gak apa-apa juga, boleh juga, bukan berarti dia itu ria, enggak, jangan dikata ria. Sebab ria itu di hati. Cuman orang yang kayak begitu lebih susah lagi, lebih repot lagi jaga hatinya. Cuman itu aja. Kalau ria sih belum tentu dia itu model begitu ria. Cuman dia lebih berat aja untuk menjaga hatinya dari sifat ria. Kenapa lebih sulit? Sebab orang tahu, dia ngerasa orang lain tahu dia tahajud, lebih susah. Kalau orang lain nggak tahu, dia merasa orang lain nggak ada yang tahu dia tahajud, dia akan lebih gampang untuk menjaga hatinya dari ria. Kalau orang lain tahu kan ngerasanya, oh dia tahu nih gue tahajud, kan saya lebih mulia nih karena saya tahajud nih, begitu. Lebih sulit. Nah, orang bilang apa Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai imam, wahai Sayyidina Abdullah, ada orang malam suka tahajud, siangnya suka puasa. Berarti kan ini orang hebat banget nih, luar biasa. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Begitu. Di sini ada nggak di sini kira-kira yang melazimkan puasa setiap hari nih? Setiap hari atau minimal puasa daun deh, sehari puasa, sehari enggak. Ada nggak yang begitu? Syukur-syukur puasa Senin Kemis. Begitu. Puasa Ramadan aja kadang-kadang kita males. Orang nih ada yang berat untuk melaksanakan sholat puasa Ramadan. Ini ada orang bangun malam terus puasa. Kata ini yang nanya, tapi Sayyidina Abdullah, ini orang la yahduru Jumat, tapi dia nggak pernah ikut sholat Jumat. Tapi dia nggak sholat Jumat dan nggak pernah sholat berjamaah. Dia ahli ibadah tahajud, ahli puasa. Kita anggap dia ahli ibadah, ada soleh, tapi nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat berjamaah, nggak kelihatan di musola nih, nggak ada di musola, nggak ada maghrib, nggak ada isya, nggak ada subuh, nggak ada zuhur, nggak ada asar, nggak pernah kelihatan di masjid. Terus nggak pernah kelihatan Jumatan juga. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, huwa finnar. Dia tuh adanya di neraka. Bukan di surga. Padahal kalau kita lihat-lihatnya ahli tahajud, ahli puasa. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia di neraka. Nah, ini bahaya.
Terus walaisa yas'u mu'minan ayatrukal jum'ah min ghairi udrin wa huwa yasma qaula ta'ala. Ini orang Islam, orang beriman sudah enggak enggak layak, enggak pantas ninggalin Jumat padahal dia tahu firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah dengar atau bahkan boleh jadi kita sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat, ini surah, ini ayat kita sering banget dengarnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau udah ada seruan panggilan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, buru-buru cepat kerjain sholat Jumat. Wa dzarul bai', semua bisnis tinggalin dulu, tuh haram tuh. Jual beli ntar dulu, kalau di azan berhenti dulu, jangan dagang. Jangan beli cakwe dulu di pinggiran. Jangan beli bakso dulu. Tinggalin sholat dulu. Begitu. Apapun yang dilakukan selain untuk ibadah sholat Jumat, maka haram dilakukan. Dagang, bisnis, apalagi rapat, meeting dan lain sebagainya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih bagus. Orang kadang-kadang tuh sama kerjaannya takut dimarahin bosnya kalau sholat Jumat, apalagi Jumatan di masjid itu. Misalnya masjidnya lama, orang-orang selesainya 12:30, dia selesainya jam 1:05, lama banget, sehingga orang nggak mau sholat Jumat karena kelamaan. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini sholat Jumat mesti kita jaga nih, sholat Jumat. Sebab kita alhamdulillah mungkin kita ini orang-orang yang bisa jaga sholat Jumat, tapi orang di sekitar kita banyak yang meremehkan sholat Jumat. Padahal sholat Jumat ini adalah salah satu tanda seseorang bisa mengagungkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuh sebagian ulama katakan, kalau kamu mau tahu posisi kamu di sisi Allah tuh bagaimana, status kamu di hadapan Allah itu bagaimana, maka bagaimana kamu menjalani sholat Jumat, seperti itu status kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sholat Jumatnya ogah-ogahan, status kamu di hadapan Allah juga ogah-ogahan. Nah, kalau kita sholat Jumatnya malas-malesan, status kita di hadapan Allah juga malas-malesan. Kalau kita sholat Jumatnya telat-telatan, status kita di hadapan Allah juga telat-telatan. Artinya kita ogah buru-buru menghadap Allah, Allah juga ogah. Nah, kalau udah Allah nih ogah, bagaimana kita? Nah, kalau udah Allahnya ogah sama kitanya mau minta jalan, mau masuk surga lewat pintu mana kalau udah Allah nih nggak mau? Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, boleh jadi itu kebaikan yang sulit kita lakukan, ibadah yang sulit kita kerjakan, amal soleh yang berat kita lakukan, jangan-jangan bukan kita yang males. Jangan-jangan Allah yang nggak kepengen kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ini yang bahaya. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan berkahnya ibadah kita di bulan Ramadan, dengan berkahnya kita istiqomah sholat berjamaah di mushola Nurul Islam ini, kita bisa terus menjaga sholat Jumat kita bisa terus menjaga sholat berjamaah kita dan amal-amal soleh kita yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya mau umumin juga sekalian. Ini mau umumin insya Allah Majelis Miftahul Jannah akan mengadakan pembukaan pengajian bulanan, ngaji bulanan nih. Rasa-rasanya Mushola An-Nur nih jamaahnya belum pernah kelihatan. Insya Allah di tahun ini insya Allah bisa dimulai.
kita pengajian bulanan hari Ahad, hari Minggu besok. Tanggal berapa? Tanggal 11 Mei, hari Ahad. Mulainya dari maghrib sampai jam 9. Jadi mulai dari maghrib sampai jam 9 kita baca Asmaul Husna, Ratibul Attas, kita baca Asmaul Husna, kemudian kita dengerin nasihat-nasihat dari guru-guru kita hadir insyaallah, Habib Ali Kuitang dan juga Habib Ahmad bin Ali As-Segaf Tebet Al-Afaf insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa hadir ada pengajian bulanan insyaallah. Enggak semuanya, sebagiannya ya insyaallah bisa hadir. Terus lagi juga saya mau sampaikan juga insyaallah kita ada pengajian Sabtu subuh. Setiap Sabtu subuh. Syukur-syukur bisa hadir Sabtu subuh. Jadi subuh berjamaah sampai dengan mungkin jam 6 kurang kita udah selesai. Sebelum isyraq udah selesai. Nah, yang dibaca adalah khatam Al-Qur'an. Yang dibaca khatam Quran. Jadi di subuh itu habis sholat subuh kita langsung baca Al-Hakumut, tahlil, doa wahbah, kita hadiahin seluruh almarhumin yang ditulis di situ. Habis itu kita ngaji sebentar. Nah, untuk khatam Qur'annya dibacanya per juz itu udah dibagiin tuh sebagian. Sampai saat ini udah ada 4 grup. Jadi A, B, C, D. Udah ada 4 grup. Jadi 4 khatam tuh. Udah ada 4 grup khataman Al-Quran di setiap hari Sabtunya. Nah, barangkali ini ada yang mau ikut serta baca Al-Qurannya, per juznya terserah, bebas mau juz berapa. Nanti di list, ditulis mau juz 1, juz 2, atau juz berapa pun. Mau ngambil 1 juz, mau ngambil 2 juz, mau ngambil 10 juz juga nggak apa-apa. Nah, insya Allah setiap hari Sabtu. Jadi kalau udah dapat listnya, udah dapat juz-juzannya, dibaca selesai sebelum ketemu Sabtu selanjutnya. Begitu. Insya Allah kita mulainya hari Sabtu tanggal 17. Insya Allah hari Sabtu tanggal 17. Nanti bisa langsung hubungi saya atau bisa hubungi WhatsApp langsung. WhatsApp aja, kalau dapat ketemunya tinggal WhatsApp aja. Nah, tinggal ditukar WhatsApp atau di WhatsApp saya sendiri yang mau ikut serta ngaji per juznya, insya Allah tinggal WhatsApp aja. Kalau hadir aja, saya nggak mau baca Qurannya, saya mau hadir aja, boleh. Setiap subuh, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh dulu berjamaah di sini, baru berangkat rame-rame juga nggak apa-apa. Begitu, nggak harus sholat di sana. Begitu. Jadi, saya mau ngajinya aja, hadirnya kayaknya belum bisa. Nggak apa-apa juga, mau ngajinya aja boleh, mau hadirnya aja boleh, mau ngaji sekaligus hadirnya juga nggak apa-apa. Jadi kita nanti hadiahkan almarhum keluarga kita, minimal seminggu sekali kita kirimin khatam Quran. Itu untuk minggu besok, untuk Sabtu depan ini udah ada 4 kali khataman, lumayan. 4 khataman kita hadiahin buat mereka. Ntar minggu depannya lagi 4 lagi mungkin, atau bisa lebih dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jadi keluarga kita yang ada yang mendahului kita senantiasa kebagian daripada kiriman-kiriman pahala dari kita. Sebab tuh mereka tak ngarepin apa-apa kecuali doa dari diri kita. Mudah-mudahan Allah kasih taufik, Allah kasih sehat afiat, sehingga kita bisa hadir, kita bisa ikut serta, kita bisa istiqomahin pengajian-pengajian yang ada di lingkungan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi almarhum maka haji surat bin haji Nadio an Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah summa ila ruhi Abu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki wa Abu Al-Habib Hasan Baharun Sayyid Hamid Al-Kaf Sayyid Al-Bakar Haddad Habib Abdullah Al-Haddad an Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah bisirril Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillah.